Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberitakanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka berbuat sambil berkabung 1240 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi marahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga,
Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 19. Judulnya tetap setia di tengah tekanan. Hidup sebagai orang percaya tidak selalu mudah. Kadang kita merasa ditekan, tidak dihargai, bahkan ditolak. Firman Tuhan dalam Wahyu 11 menunjukkan satu kebenaran penting. Tuhan melihat, mengukur dan menjaga umatnya sekalipun dunia menolak mereka. Yang pertama, Tuhan mengukur dan memperhatikan umatnya 1-2. Yohanes diminta mengukur bait suci dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Artinya, Tuhan mengenal siapa yang sungguh-sungguh miliknya. Tuhan memperhatikan kehidupan rohani kita. Pelataran luar tidak diukur melambangkan ada yang hanya dekat secara luar, tapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hanya terlihat rohani di luar atau benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Yang kedua, panggilan untuk bersaksi di tengah dunia, ayat 3-6. Dua saksi melambangkan umat Tuhan yang tetap bersaksi, tetap menyuarakan kebenaran walau dalam penderitaan. Pesan pentingnya kesaksian kita tetap dibutuhkan walau dunia tidak menyukainya. Apakah kita berani tetap jadi terang walau tidak populer? Yang ketiga, akan ada penolakan dan penderitaan, ayat 7-10. Dua saksi dibunuh dan dunia malah bersuka cita. Ini menggambarkan dunia bisa menolak kebenaran, bahkan merayakan kejatuhan orang benar. Kebenaran keras mengikut Tuhan bukan jalan yang selalu mudah. Saat ditolak atau disalahpahami, apakah kita tetap setia? Tuhan membela dan memulihkan, ayat 11-12. Setelah 3,5 hari, Tuhan membangkitkan mereka. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kemenangan Tuhan tidak bisa dihentikan. Pesan kuat, apa yang dunia kira sudah selesai, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Akhirnya Tuhan memerintah, ayat 15-19. Sangkakala yang ketujuh berbunyi, pemerintahan dunia dipegang oleh Tuhan. Ini adalah puncak pengharapan. Tuhan akan menang. Keadilan akan ditegakkan. Orang setia akan menerima upah. Kesimpulan Wahyu 11 mengajarkan kita, Tuhan mengenal kita. Kita dipanggil untuk tetap setia. Akan ada tantangan, tapi kemenangan sudah pasti di pihak Tuhan. Jangan menyerah, tetaplah setia. Tuhan tidak pernah gagal. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.